Tes tes suara saya masuk. Masuk, Bapak. Oke, selamat pagi semuanya. Kita start pelajaran hari ini ya. Seminggu lalu kita udah belajar tentang convolution neural net. Hari ini kita lanjut belajar convolution neural net lebih ke arsitektural ya. Ini kita akan pakai buku yang dibuat oleh kakak kelas kalian di Telkom University. Namanya DeepL ya, Deep Learning via Rust. Kalau kalian lebih senang pakai Python, nanti code-nya bisa di copy paste ke GPT atau Cloud Anthropic. Nanti saya tunjukkan supaya kalian bisa translate code-nya ke Python ya. Python bahasa yang mudah sekali untuk dipelajari karena mendekati bahasa manusia, abstraksi language-nya. Biasanya kita pakai Python untuk rapid prototyping model, karena banyak researcher juga pakainya Python ya. Frameworknya biasanya pakai PyTorch, dan banyak code yang sudah ada di GitHub itu pakai PyTorch. Compare to TensorFlow mungkin sudah lebih populer dan adopsinya lebih besar di PyTorch. Tapi framework is just a tools ya. Kalian harus ngerti bagaimana modelnya bekerja. Kalian harus bisa language independent. Karena kadang-kadang kita butuh language seperti Rust untuk bisa mendeploy model-model deep learning masuk ke dalam IoT device atau robotic device. Itu alasan kenapa buku ini kita tulis dengan Rust. Karena Rust adalah sistem language yang abstraksinya tidak terlalu tebal ya, sehingga kalian bisa deploy di any device. So kita akan masuk ke chapter modern convolution architecture. Di sini kita akan belajar architecture. Minggu kemarin kita belajar basic convolution. Model pertama yang dipropos oleh Jan LeCun disebut LeNet 5 ya. LeNet 5 itu arsitektur, kita udah bahas di chapter sebelumnya. Hari ini kita akan bahas modern arsitektur. Apa aja sih pengaruh arsitektur terhadap akurasi dan capability model ya. Jadi kalau lihat dari sejarah, model pertama yang dipropos itu LeNet tahun 1998. Mungkin kalian belum lahir ya. Setelah itu cukup lama, mungkin butuh 10 tahun baru Google melakukan kompetisi. Pada saat itu GPU sudah mulai dipakai di gaming industry. Jadi belum ada di cloud, tapi GPU itu kayak misalnya Nvidia yang laptop base, atau kalian bisa beli GPU untuk gaming PC ya. Uh, Google mengaccelerate model-model arsitektur dengan membuat satu kompetisi, akhirnya lahirlah AlexNet, VGGNet, ResNet, InceptionNet, DenseNet, dan seterusnya. Sampai sekarang ada model yang sangat advance yang kita sebut YOLO. Ya. YOLO sekarang mungkin udah versi 11. Uh, ini dari Ultralytics, sebagian open source, sebagian proprietary, tapi banyak aplikasi-aplikasi di industri itu menggunakan YOLO saat ini. Mungkin kita start dari yang sederhana dulu, AlexNet ya. Di sini bukunya bercerita tentang bagaimana perjalanan histori dari LeNet menjadi AlexNet. Oke, so code-nya nanti kalian lihat di sini. Ini misalnya dia train data pakai CIFAR ya. Ini download datanya. Harusnya kalian bisa baca code-nya. Download, terus ini fungsi main-nya. Dan sini dia train ResNet. Oke, ResNet arsitektur sudah memperkenalkan banyak fitur di dalam arsitektur. Mungkin kalian perlu lihat, uh,
ResNet 50 architecture. Oke. So, banyak gambarnya di internet, tapi arsitektur ini mungkin sekitar 150 deep neural network hidden layer, ya. Kayak begini gambarnya mungkin. Dari input, dia masukin ke stage pertama convolution, setelah itu ada stage kedua, dan seterusnya panjangnya mungkin 150 layer, ya. Uh, Oke, ada varian-variannya, ada yang 50, ya ini jumlah layernya cuma 50. Tapi ada yang sampai 150 deep layer, oke. Dan oke, so bagaimana cara mengkonversi code ini menjadi Python? Ya, ya kalian tinggal copy, masuk ke cloud misalnya. Kalian juga bisa pakai ChatGPT ya. Tapi kalau ChatGPT itu kalau kalian yang free, dia nggak kasih features yang premium O1-nya buat kalian. Kalau cloud, yang free-nya pun kalian bisa dapat yang premium. Oke, tapi dibatasin jumlah tokennya, mungkin cuma beberapa kali prom kalian bisa per hari. Jadi manfaatin cloud-nya lebih menghemat ya kalau kalian belum punya yang berbayar. So saya akan bilang di sini below is Rust version of ResNet 50 CNN model. Oke, saya bilang convert the code from Rust to Python using PyTorch framework. Oke, jadi saya pengen convert. Kalian bisa tambahkan juga, kasih konteks lebih jauh, bilang implement other best practice for ResNet 50 implementation. Seperti misalnya kalian pengen regularization-nya ya, and batch normalization. Karena takutnya di original code-nya nggak diimplement ya. Setelah itu kalian jalanin. Oke, dia pakai PyTorch. Oke, sambil nunggu kita buka Google Colab. Sebaiknya pakai yang GPU di Google Colab. Jadi sebelum kalian start Colab-nya, kalian pilih yang T4 GPU. At least itu lebih baik dibanding GPU yang ada di laptop kalian, tapi bukan GPU yang cepat banget ya. Tapi at least cukup lah untuk kalian jalanin ResNet 5. Tanpa GPU ini agak sulit nanti kalian training. Oke, so lihat dulu code-nya, jangan asal copy paste ya. Di sini dia bikin kelas bottleneck, ini untuk ResNet 5, pasti ada arsitektur di sini ya. Bagaimana dia implement layer per layer ya. Oke, sini kalian coba lihat. Terus ada modul untuk trainingnya. Oke, anggap kalian sudah selesai mengaudit code ini. Kita coba jalankan di sini. Oke, sepertinya sukses, dia download code-nya ya. Oke, dia bilang files already download verified using this file. Nah, ini dia pakai kuda ya. Mungkin dia lagi nge-train.
So dia bilang di sini, torch.CUDA-M get scalar is deprecated, artinya udah nggak kepake. Kadang-kadang frameworknya berubah ya. Dia bilang coba pakai ini. Nah, karena kalian males code manual, ya kalian bisa minta ya ke sini untuk dia revisi ya. Revise the code for this warning. Oke, nanti kalian dapatin lagi code-nya di sebelah kanan. Tapi looks like ini masih bisa dia train karena ya training akurasinya sekian di epoch yang pertama. Tentu saja ini takes time ya, arsitekturnya udah 50 layer. It takes time sampai ini selesai. But saya pengen show bahwa buku ini itu code-nya kalian bisa porting ke any language yang kalian punya. Yang kalian pengen misalnya pakai Python. Tapi mungkin kalian pengen pakai C++ mungkin ya. So the same code selama PyTorch-nya ada versi C++-nya, kalian bisa minta convert the code to PyTorch C++ version. So yang namanya code translation itu adalah kemampuan utama dari language model seperti Claude, Anthropic atau GenAI ya. Jadi dulu zaman saya kalau orang bisa C++ atau bisa assembly language itu sepertinya hebat ya. Sekarang di zaman kalian language translation itu komputer lebih hebat dari siapapun ya. Jadi mungkin text time buat saya untuk manual conversion dari Rust ke Python dan ke C++, tapi buat AI itu kemampuan dasarnya ya. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi seperti ini. Oke, so nanti kalian bisa lihat, kalian bisa train sendiri model ini dengan tim teaching assistant ya. Ini agak lama soalnya ini baru epoch kelima. Akurasi udah 44% ya, loss-nya sekian. Jadi nggak perlu kita tungguin. So ResNet itu salah satu arsitektur modern dari uh, convolution neural net. Tapi selain itu juga kalau kita lihat dari sejarahnya sebelum ResNet muncul itu ada yang namanya VGG.net dan AlexNet. Ini cuman seperti LeanNet ditambahin layer ya. VGG.net ini, VGGNet ini dia grouping convolution filter juga ya. Nanti kalian coba baca arsitekturnya. Dan ada tools namanya CNN Explorer. Ini kalian bisa lihat perbedaan setiap architecture misalnya ResNet, VGGNet, VGG19. Nah, ResNet di sini kalau nggak salah ada satu ya, ResNet 50. Tapi ada DenseNet dan lain-lain. Di sini kalian lihat layer-layernya. Kalian bisa klik satu persatu nanti layernya. Lihat bagaimana dia bekerja per layer. Kalau ketemu code seperti ini, copy paste, masuk ke cloud, minta dia translate ke Python. Kalian baca dulu supaya make sure bahwa tidak ada yang salah di code-nya. Kalau ketemu error, minta cloud-nya atau GPT-nya fix error-nya dengan cara copy paste ke sini, explain supaya dia bisa fix error-nya. Oke? So ResNet ini adalah arsitektur yang memperkenalkan residual connection. Artinya di awalnya itu setiap layer ini tidak ada weight parameter yang menghubungkan. Tapi dengan ResNet, dari satu layer ke layer lain ada residual connection. Nanti kalian coba lihat di animasi ResNet 50 arsitektur ini. Kalian harus bisa implement ResNet 50, karena ini biasanya orang udah ninggalin yang namanya AlexNet, VGGNet, ataupun yang LeanNet yang versi-versi awal. Kalau data kalian sudah mulai kompleks, berwarna gambarnya, sebaiknya pakai ResNet. Ya. So,
Selain itu ada arsitektur yang disebut Inception. Inception itu sebenarnya diperkenalkan di Inception Network. Uh, Inception ini seperti di dalam network itu dia ada kayak parallel processing, kayak dia concatenation ya. Jadi dari satu layer dengan layer lain dia buat paralel dan di concat ya. Nah, di sini kira-kira prosesnya seperti ini dan agak unik karena dia bisa improve akurasi dengan lebih baik ya. Jadi kalian lihat di sini ada inception net, ada beberapa layer, udah dalam sekali layernya ya. Waktu belajar arsitektur jangan ngapalin arsitektur, tapi ingat aja nama dari arsitekturnya, misalnya Inception version 3 architecture. Oke, selama kalian tahu arsitekturnya, kalian bisa bilang implement Inception version TCNN model ya. Oke, wait. Using Python and PyTorch and other best practice. Oke. Jadi AI harusnya udah tahu arsitektur-arsitektur ini. Nah, ini jeleknya cloud ya. Kalau tokennya kepanjangan, ya kalian akan dilimit. Baik. Oke, biasanya harus buka lagi yang baru, baru kalian prom lagi sampai limitnya habis. Jadi dia batasin, tapi features-nya full ya. Oke, saya lanjutkan. So, dalam mempelajari arsitektur-arsitektur ini, yang penting sebenarnya kalian tahu nama arsitekturnya, apa impact dari arsitektur itu ke akurasi dan performance dari model, dan kalian bisa mereproduce model tersebut. Misalnya DenseNet, ya. Kalian bisa reproduce DenseNet 12, kalian bisa minta DenseNet 121 arsitektur, pakai data public. Oke. Di sini saya kasih contoh code-nya pakai Rust, tapi easily kalian bisa translate ke C++ atau Python dan lain-lain ya. Dan beberapa model-model arsitektur modern ini tidak bisa kita bukukan semua, karena yang dibukukan di sini hanya yang kira-kira ide arsitekturnya itu berpengaruh hingga saat ini. Jadi misalnya ResNet, dia memperkenalkan residual. Inception, dia memperkenalkan multi-scale features extraction dengan Inception Network. Jadi ada arsitektur namanya Inception. Terus EfficientNet, ya, EfficientNet pasti ada sesuatu lagi yang dia perkenalkan. Dan kalian bisa lihat original papernya, ini copy paste aja, cari papernya, ya. Perjalanannya panjang sampai akhirnya community itu mempelajari arsitektur-arsitektur tersebut dan propose yang namanya YOLO, you only look once. Jadi arsitektur ini lebih advance, ya, karena dia propose ide-ide yang menurut saya sih brilliant ya, kayak Region Proposal Network atau Region with Convolution Neural Network. Awalnya project ini adalah project open source, akhirnya mereka bikin company namanya Ultralytics. Ultralytics bisa dianggap sebagai state of the art di industri untuk computer vision ya. Di Ultralytics kalian bisa nanti bisa daftar. Oke, dia kasih contoh-contoh dataset, kalian bisa train dari contoh dataset, atau kalau kalian punya dataset sendiri, misalnya ada tugas dari kampus dan lain-lain, kalian bisa prepare datasetnya, upload ke sini, dan dia ini contoh public dataset yang dia berikannya. Misalnya kalian pengen dataset yang retail store, ya macam-macam. Ini community dataset yang ada. Sekalian bisa pilih model, sekarang udah YOLO versi 11, lihat size modelnya aja, pre-trainnya itu sudah 1 giga.
ya. Tentu saja banyak sekali data yang dia train dengan 1 giga. Ada juga YOLO yang 2,7 giga. Ya. Ini pasti gede banget modelnya. Case by case kalian harus ngelihat YOLO versi mana yang cocok ya. Uh, Setelah pilih nanti misalnya pilih modelnya, kalian bisa train the model pakai data yang mana, nanti kalian akan lihat bagaimana modelnya di train. Oke? So berbeda sekali dengan di zaman saya belajar soal ini karena GPU saja pada saat itu saya harus ke Mangga 2 beli GPU, bikin PC tower, masukin GPU. Kalau di train pada waktu itu kita train ResNet, mungkin teks 2 minggu dia jalan GPU-nya untuk complete training ResNet ya. Uh, Sekarang dengan mudah kalian langganan di Ultralytics, upload image, kalian bisa dapatkan model-model yang sangat advance. YOLO 11 ini mungkin kalau kalian pengen lihat arsitekturnya, itu udah sulit untuk digambar saking kompleksnya. Ya, ini ada original papernya tahun 2024. Oke. Eh, ya, sulit digambar, jadi cuman gambar-gambar kecil aja dia kasih. Makanya di buku di LVR kita nggak reproduce YOLO versi 11, tapi di sini ada original implementation dari YOLO versi 3. Ya, kira-kira seperti ini arsitekturnya. Coba kalian lihat. Dari image, dia bagi low level, high level, dan balik lagi ke low level features extraction. Ya, dia pakai residual connection, convolution block, itu dia kasih color code-nya bahwa blok-blok Lego di situ punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, ini YOLO Tree arsitektur. Kalau divisualkan, ya agak sulit divisualkan dengan sangat detail. Tapi kalau kalian pengen lihat bagaimana arsitekturnya diimplement, mungkin secara teks ini lebih baik ya. Jadi ada testing layer, lihat ini berapa line of code ya, arsitekturnya YOLO Tree. Ini masih definisi arsitektur ya, beberapa line of code itu. 789 line of code untuk YOLO 3 ya. So file ini ditaruh di YOLO version 3 configuration file. Setelah itu saya kasih code-nya untuk kalian implement YOLO 3 in your laptop atau your machine. Oke, tentu saja tidak akan secepat mentrain ResNet ini jalannya komputer kalian karena butuh GPU yang mungkin lebih powerful seperti A100 atau H100. Oke? Nah, itu alasan kenapa lebih bagus kalian pakai Ultralytics karena modelnya udah ada di sini, kalian tinggal pilih model, dia udah pre-train, kalian tinggal tambahin data gitu ya. Ultralytics bisa dibilang state of the art untuk case-case yang kalian pengen kerjakan di industri. Oke, saya lanjut. Tapi in case kalian pengen punya experience mengimplement YOLO 3, pertama kamu harus define arsitekturnya dalam configuration file, siapin data yang pengen di-train, ya, implement arsitekturnya dengan contoh code yang ada di sini. Yang menarik di Rust, ada framework yang dibuat oleh Hugging Face, namanya Candle. So Candle ini mengutilize Hugging Face pre-trained ecosystem yang ada di Hugging Face. Hugging Face adalah the largest community of AI developers seluruh dunia. Di sini ada ribuan model yang mereka publish. Kalian bisa search YOLO di sini misalnya. Ya, harusnya banyak yang implement YOLO ya di sini. So di sini tempat kalian bisa
punya community dan mereproduce hal-hal yang sama dilakukan orang-orang di luar sana. Dia buat framework namanya Transformer Library, dan mereka bikin ekosistem untuk share model yang udah pre-train, dataset yang publik ya, sehingga kalian bisa mereproduce hal yang sama dilakukan oleh orang-orang yang lain. Mereka juga punya paid service, jadi kalian bisa punya pro account untuk bisa train dan deploy dengan biaya murah AI model yang sudah di-share oleh orang lain. So, Hugging Face ini bisa dibilang uh, tempat ngumpulnya seluruh AI engineer di seluruh dunia, ya. Oke, so untuk yang Rust, Hugging Face bikin framework namanya Candle, dan ini contoh code pakai Candle untuk implement YOLO, ya, dari Hugging Face. Oke, ini YOLO versi 8 arsitektur, tentu saja udah lebih kompleks lagi dibanding YOLO versi 3 ya. Tapi kita bisa pakai Hugging Face untuk bisa mereproduce pre-train modelnya. Jangan train model dari awal karena akan menghabiskan GPU konsumsinya tinggi sekali. Kecuali memang kalian punya alasan yang cukup untuk melakukan itu ya. Nah, kalian harus spend mungkin ribuan dolar untuk train YOLO dari awal. Yang orang lakukan biasanya dia uh, download model yang udah pre-train dari YOLO, dia tambahin data dan dia lakukan fine tuning. Maksudnya saya tambahin data supaya modelnya, parameternya berubah dengan data tambahan yang kita berikan. Untuk train dari scratch itu takes time dan takes money yang mungkin untuk mahasiswa kalian nggak perlu untuk melakukan itu ya, kecuali misalnya kalian udah bekerja di company yang memang lagi bikin solusi untuk train dari scratch. Oke, so chapter ini saya harap bisa jadi panduan kalian, dan di setiap chapter kalian dapat reusable prompt yang kalian bisa pakai untuk belajar lebih lanjut. Kalian bisa copy prompt-nya masuk ke chat GPT ya, untuk belajar lebih lanjut tentang topik yang ada di chapter tersebut ya. Jadi buku ini sebenarnya sebagai baseline supaya kalian bisa tahu bagaimana bertanya ke AI gitu ya. Karena nggak semua kita bisa put ke dalam halaman buku, dan tidak perlu juga karena AI itu sendiri adalah kumpulan pengetahuan yang sudah ditrain dari buku, code, ya, papers dan lain-lain. Jadi setiap chapter di sini pasti ada belajar lanjutannya. Kalian bisa copy paste dan baca, nggak usah dihafal, biarkan AI-nya yang menghafal. Dan kalian bisa punya latihan soal. Oke, tentu saja kalian bisa kerjain juga dengan AI soal-soal di sini ya. Tapi pasti ada manual effort untuk make sure code-nya jalan ya. So hari ini kita sudah di chapter modern CNN. Mungkin minggu depan kalau kalian udah bisa mereproduce yang modern CNN dengan teaching assistant, kita akan start dengan RNN. Biasanya kuliah-kuliah di machine learning itu berhenti di RNN karena waktu ya. Jadi ada ujian akhir semester, nanti teaching assistant akan kasih kalian soal. Oke. Bisa jadi ada di deep learning, bisa jadi ada di machine learning. In case kalian pengen belajar yang machine learning, semua kuliah kita ini dari awal sampai akhir juga sudah ada bukunya ya. Jadi kalau kalian ikut kuliah ini dari awal dan kalian pengen uh, belajar lebih lanjut lagi, ada mlvr.rantai.dev ya. So MLVR itu Machine Learning via Rust. Bisa dibilang ini translasi dari
bahan-bahan ajar dari awal, kayak machine learning problem. Bedanya ini pakai Rust, ya. Tapi kalian kalau udah bisa pakai Python, Rust itu cuma another language, ya. Atau kalian dapat code di Rust, kalian pengen jadiin Python, ya, maka Python is just another language. Jadi jangan pernah merasa bahwa belajar AI itu harus tied to specific language, ya, atau machine learning. Kalian bisa implement di any language. Eh, Pertemuan pertama kita 12 minggu yang lalu belajar tentang machine learning problem. Apa itu supervised, unsupervised, apa itu reinforcement learning. Oke? Bagaimana proses kita dari data, ambil misalnya pilih features dan masukin ke dalam machine learning model. Di sini kalian akan lihat dan harusnya kalian sudah mampu membaca buku ini dari awal sampai akhir kalau kalian udah di pertemuan ke-11 minggu ini, ya. Karena ini sebenarnya pelajaran-pelajaran awal yang ditulis lagi pakai bahasa Rust. Oke? Apa itu machine learning problem, apa itu yang bukan machine learning problem, ya. Bahasanya dibuat lebih textbook supaya lebih formal dengan matematik, karena machine learning dan AI itu mathematical modeling, itu bukan pure programming, ya. Jadi harus mengerti matematiknya. Code-nya gampang, kalau kalian ngerti matematiknya, kalian bisa minta code-nya. Bahkan code-code di sini itu tidak ditulis manual, ya. Jadi code-code di sini itu didapatkan dari prompting dengan pemahaman yang tepat tentang mathematical model. Oke? So, buku ini total itu ada 27 chapter, termasuk quantum machine learning. Google baru announce bahwa mereka berhasil membuat Google Willow, chip yang bisa bekerja bukan seperti komputer kalian saat ini. Chipnya bekerja bisa menghitung sampai 10 pangkat 25 kali lebih cepat dibanding komputer terbaik yang ada sekarang, ya. 10 pangkat 25 itu septillion. Kalian bayangkan ada nggak komputasi yang kira-kira butuh 10 pangkat 25 kecepatannya dibanding komputer terbaik saat ini. So, mungkin in the few years ke depan, kalian akan mendengar banyak sekali disruption mengenai quantum computing, ya. Terutama di area AI dan machine learning, quantum computing akan sangat mempengaruhi optimisasi, ya, yang tadinya kalian train dengan stochastic gradient descent yang kalian pelajarin di neural network. Bisa jadi training neural network itu bisa terjadi hanya dalam waktu hitungan detik, ya. Nggak perlu lama-lama nge-training neural network. So, di buku ini juga sudah ada introduction tentang quantum algorithm dan lain-lain. Mudah-mudahan tiap tahun teaching assistant bisa memperbaiki buku ini lebih baik. Kalau kalian ingin jadi kontributor di buku ini, silahkan daftar ke Kak Sinta dan Farel, ya. Kalian bisa jadi tester, bisa baca dan edit-edit lagi apa yang mungkin kalian pengen tambahin karena penjelasannya mungkin terlalu dense dan lain-lain. Saya pengen buku ini jadi hidup, ya, untuk terus dikembangkan, dan di kuliah-kuliah berikutnya kita akan pakai ini juga. Nanti pada saat kalian UAS, mungkin tugas-tugas kalian bikin video dari sampel code yang ada di sini yang harus kalian jalanin dari Rust ke Python, ya. Pelajaran yang kalian dapatin selama course ini sudah dibukukan di sini. Jadi mungkin effortnya adalah translate ini menjadi Rust menjadi Python, kalian harus edit-edit, ya. Saya serahkan ke teaching assistant untuk ngasih tugas UAS buat kalian dari buku-buku ini, MLVR dan DLVR, supaya kalian belajarnya lebih aktif,
Jangan cuma saya yang aktif mengajar, karena hasil dari pengajaran itu dari kalian sendiri, ya. Kalau dari kalian sendiri sudah tidak put effort, ya udah pasti hasilnya sedikit, ya. Dan kalau kalian nggak belajar dengan baik machine learning ini, di masa kalian nanti, orang-orang yang bisa AI dan machine learning akan menggantikan kerjaan kalian. Oke? Jadi either kalian belajar serius di topik kuliah ini, atau mungkin kalian siap-siap untuk bekerja, tidak bekerja computer base, ya. Mungkin kalian bisa bekerja yang pakai non-computer based work. Oke? Karena kalau selama pekerjaan kalian masih computer base, kalian harus belajar AI. Ya. Kecuali mungkin pekerjaan yang memang tidak menggunakan komputer. Tapi saya yakin kalian masuk ke teknik komputer karena berharap pekerjaan kalian komputer base, ya. Oke, sampai di sini kuliah hari ini. Minggu depan kalau kita masih ada waktu sebelum UAS, kita akan masuk ke recurrent neural network. Hari ini target kalian untuk reproduce modern neural network. Tidak perlu yang terlalu advance modelnya. Ini kita tren udah berapa menit ResNet masih di epoch ke-50, ya. Coba kalian dengan teaching assistant bisa coba DenseNet atau ResNet, whatever, ya. Kalau kalian mau train YOLO juga boleh, YOLO 3 mungkin masih bisa di Google Colab, ya. Dan di sini ada code-nya, di alvr.rantai.dev. Oke, sampai di sini kuliahnya, sampai ketemu minggu depan. Saya stop share. Silakan dilanjutkan dengan Kak Sinta dan Farel. Baik, terima kasih Pak Risman atas ilmunya. Selamat pagi teman-teman semua. Kita lanjut ke sesi praktikal. Di sini aku akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya teman-teman semua. Silakan teman-teman akses link berikut ini. Aku coba share. Coba bisa diakses nggak teman-teman? Aman? Oke, thank you Ravinda. Alright, jadi teman-teman, tadi Bapak udah membagikan secara konseptual ya terkait modern eh, CNN gitu ya, Convolution Neural Network. Nah, di sini kita akan nyobain running beberapa code terkait modern CNN tersebut. Di sini aku pakai resource dari internet yang mana tutorialnya yaitu menjelaskan terkait inception. Tadi Bapak sempat mention kan ya, dijelasin juga. Kemudian ada ResNet sama DenseNet. Jangan lupa untuk runtime type-nya diubah ke T4 GPU. Kita coba pahami bersama. Di sini aku juga udah siapin Google Translate untuk kita coba pahami bersama. Oke, nah di tutorial ini kita implement variants of modern CNN arsitektur gitu ya. Em, ada GoogleNet atau disebut juga Inception Arsitektur yang menang di kompetisi ILS VRC 2014. ResNet tuh dia menang di tahun 2015, kemudian yang em, DenseNet itu menang di tahun 2017. Best Paper Award CVPR. Oke. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami arsitektur ini sebagai bahan belajar kita. Yang pertama, kita import dulu standard libraries-nya, ada NumPy dan sebagainya. Kemudian kita import juga untuk plotting. Kemudian kita import PyTorch dan juga Torch
vision. Mungkin kita sambil buka ChatGPT di sini. Jelaskan secara sederhana apa itu PyTorch. Nah, PyTorch adalah framework open source untuk pemrograman machine learning dan deep learning yang dikembangkan oleh Facebook AI Research atau sekarang disebut Meta. Nah, untuk apa sih PyTorch ini? Dia untuk melatih model AI. Jadi PyTorch itu ibarat dapurnya, tempat kita mau bisa membuat, melatih sama testing AI. Dia base-nya pakai Python, kemudian fokus pada neural network untuk image detection, untuk natural language processing dan sebagainya. Gitu ya. Itu jadi dia tuh framework ibaratnya tadi dapur tempat kita bikin modelan AI gitu. Nah, sedangkan coba kita minta jelaskan apa itu Torch Vision. Torch Vision adalah library tambahan untuk PyTorch. Dia additional aja gitu untuk PyTorch yang digunakan untuk pemrosesan computer vision. Nah, jika PyTorch adalah alat untuk membangun model AI, Torch Vision ini alat bantu yang mempermudah bekerja dengan gambar. Nah, isinya salah satunya ada gambar dataset yang siap pakai seperti CIFAR-10, ImageNet, Coco. Coba kita lihat. Nah, CIFAR-10 itu ada kayak gambar klasifikasi ada kapal, mobil, gitu kan. Truk, Coco, tuh ini. Coco tuh apa coba ya? Nah, ini ada fishing, eating. Oh, dia lebih ke ini ya. Coco tuh berarti lebih ke kata kerja. Sedangkan ImageNet. Oke, coba. Dataset span 1000 objek classes. Yang isinya sampai 1 jutaan tuh guys. Oke, nah tadi Torch Vision isinya dataset ya. Lanjut. Oke, kita em, menggunakan set seed function. Berikut ya. Def set seed. Kemudian kita set variabel datasetnya dengan nama dataset underscore path dan checkpoint path. Dataset path ini adalah path atau ini ya, alamat folder di mana dataset should be downloaded. Misalkan kita ngedownload CIFAR-10, ya kita simpannya di dataset path ini. Kemudian ada checkpoint path. Ini adalah folder di mana pre-trained model are saved. Jadi udah data model jadi di train nih, alias pre-trained model. Disimpannya di path ini, checkpoint path. Sedangkan set seed itu adalah function untuk setting atau mengatur the seed. Coba ya. Jelaskan dengan simple apa itu yang dimaksud dengan setting seed.
Setting sheet adalah cara mengatur angka acak menjadi konsisten. Ini penting dalam machine learning dan deep learning karena banyak operasi melibatkan angka acak. Seperti pembagian data, oh oke. Bobot model, augmentasi data. Jadi kalau misalkan kita bikin AI model gitu, itu kan ada penentuan angka acak gitu guys. Nah, supaya konsisten ya kita ada setting sheet ini. Sehingga hasil eksperimen kita kalau misalkan di run sekarang sama di run nanti tuh hasilnya sama. Jadi reproduktibilitas gitu istilahnya ya. Bisa direproduce lagi. Hasil eksperimen selalu sama meskipun dijalankan berulang kali atau di komputer berbeda sekalipun. Jadi eh mempermudah kita untuk debugging. Bukannya kalau dijalanin di aku hasilnya A, dijalanin di komputer teman-teman hasilnya B, nggak kayak gitu. Jadi hasil kita sama, mempermudah untuk debugging. Selanjutnya, kita memastikan bahwa all operations are deterministic on GPU jika digunakan for reproducibility. Coba kita tanya. Memastikan bahwa operasi GPU yang menggunakan CUDA Deep Neural Network Library berjalan secara deterministik. Artinya, meskipun operasi melibatkan angka acak atau pemrosesan paralel, hasilnya akan selalu sama. Itu masih masih berhubungan sama yang tadi ya. CUDNN. CUDNN biasanya mencoba mencari konfigurasi paling optimal untuk hardware, tapi ini bisa membuat hasilnya tidak deterministik. Dengan menaktifkannya, kita mengutamakan konsistensi daripada kecepatan. Ya, intinya sama ya untuk supaya konsisten angka acaknya dalam AI model. Nah, kita juga punya pretend model dan TensorBoard for this tutorial. Kemudian kita download. Ini adalah GitHub URL yang dimana kita menyimpan model dan di store, disimpan. Jadi ini GitHub URL-nya. Oke, ini adalah GitHub URL yang kita pakai ya. Kemudian di sini ada files to download. Ada GoogleNet, ResNet, DenseNet, dan seterusnya. Jadi ini pretend model yang kita pakai. Karena ini ada tutorial Inception atau GoogleNet tadi ya, ResNet, dan juga DenseNet. Jadi kita pakai model yang udah di-train nih teman-teman. Nah, kita uh, create checkpoint path. Apakah path if it doesn't exist yet. Kalau misalkan pre-train modelnya, jadi dicek apakah pre-train modelnya udah ada atau belum. Kemudian di-download. Nah, selanjutnya, throughout this tutorial, kita akan train dan evaluate model on CIFAR 10 dataset. Kita pakai dataset CIFAR untuk membandingkan result yang diperoleh di sini dengan model yang kita implementasi. Oh, ini in the first assignment. Kita enggak ya. As we have learned from the previous tutorial about initialization, it is important to have the data pre-processed with a zero mean. Therefore, as a first step, we will calculate the mean and standard deviation of the CIFAR dataset.
Apa sih maksudnya? Kita pakai Sivarten. Ini memungkinkan kita untuk membandingkan hasil yang diperoleh di sini dengan model yang telah Anda terapkan pada tugas sebelumnya. Nah, kita enggak. Seperti yang telah kita pelajari dari tutorial sebelumnya tentang inisialisasi, penting untuk melakukan pra-proses data dengan nilai rata-rata 0. Yang kita masih belum paham ini, nilai rata-rata 0 itu apa maksudnya. Nah, karena itu, sebagai langkah pertama, kita akan menghitung nilai rata-rata dan deviasi standar dari sifar. Oke. Oke, kita menggunakan informasi ini untuk mendefinisikan a transform normalized module which will normalize our data accordingly. Jadi kita normalisasikan data kita terlebih dahulu. Nih, transform normalize. This reduces the risk of overfitting, jadi supaya nggak overfitting dan membantu CNN untuk generalize better. Supaya mengeneralisasi, nggak overfitting. Specifically, we will apply to random augmentation. Nah, jadi misalkan dataset kita cuma 1000, kita bisa augment teman-teman supaya dataset kita lebih banyak gitu ya. First, we will flip each image horizontally by a chance of 50%. Jadi gambar kita akan kita flip horizontally. Coba flip horizontal. Semoga teman-teman kebayang. Nah, kalau misalkan flip horizontal yang awalnya F hadap ke sini, jadi di flip jadi kayak gini. Jadi gambar kita semakin banyak. Nah, ibarat ini. Awal hadap sini, kiri jadi hadap kanan gitu misalkan. Jadi yang awalnya gambar kita cuman misalkan 2, karena kita ada flipnya gitu, jadi 4 dan seterusnya. Yang kedua, kita pakai augmentation random resized crop. Jadi transformasinya dalam bentuk cropping gambar gitu in a small range. Mengubah aspek rasio, scaling it back afterwards. Therefore, the actual pixel values change while the content or overall semantic of the image stays the same. Cuman ya zoom in zoom out mungkin ya ibarat katanya. Jadi pixelnya berubah, the pixel aslinya berubah, cuman konten atau semantiknya tetap sama. Kita split training dataset into a training and validation set. Validation set will be used for determining early stopping after finishing the training. We test the model on CIFAR test set. Jadi kita bagi data train kita jadi data train dan data validation. Kemudian validation set ini digunakan untuk early stopping. Jadi kalau udah apa untuk berhenti di awal gitu ya. Setelah selesai training, kita tes model kita dengan CIFAR test set. Tadi ya, untuk training kita menambahkan augmentation atau dataset kita diperbanyak gitu ya. Kita load training dataset kita. We need to split it into training and validation part. We need to do a little trick because the validation set should not use the augmentation. Nah, validation kalau training tadi pakai augmentation. Kalau validation itu nggak pakai augmentation. Nggak ada gambar dengan konten yang sama di flip ataupun di scale gitu ya tadi. Setelah itu kita load data test kita. Kemudian
we define a set of data loaders that we can use for various purposes later. Oke, kita menentukan data loaders-nya ya untuk various purposes. Untuk memastikan normalisasi kita work, ya tadi ya, scaling atau flip, kita coba tampilkan mean dan standard deviation of the single page. The mean should be close to 0 and the standard deviation close to 1 for each channel. Mean-nya mendekati 0 ya, udah bener. Standard deviation-nya mendekati 1. Kemudian kita bisa visualisasikan view image aja dari training set untuk melihat how they look like after random data augmentation. Nah, ini contohnya. Coba ini lebih gede, ini lebih kecil gitu ya, di scale down. Ini juga di scale down. Ini juga di scale down. Ini di flipping. Nah, ini adalah PyTorch Lightning. In this notebook and in many following ones, we will make use of the library PyTorch Lightning. Kita pakai PyTorch Lightning. PyTorch Lightning adalah framework that mempermudah your code untuk training, evaluate, dan testing model in PyTorch. Dia juga handle logging into TensorBoard untuk visualisasi gitu ya, sebuah visualization toolkit untuk ML experiments. Jadi nanti kita bisa visualisasikan hasil eksperimen kita tuh seperti apa. Kemudian kita save model checkpoint automatically with minimal code overhead from our side. Jadi code-nya lebih simple gitu. Ini sangat membantu untuk kita supaya fokus kepada implementation different model arsitektur dan menghabiskan waktu kita sedikit untuk perihal coding. Jadi enaknya pakai tadi ya PyTorch Lightning itu seperti itu. Codingnya lebih sedikit. Kita fokusnya tuh implement berbagai macam model arsitektur untuk mendapatkan mana nih model arsitektur yang terbaik gitu ya. Note that at the time of writing or teaching, the framework has been released in version 1.8. Oke. Ini versi 1.8 ya untuk saat itu. Future version might be have slightly changed interface and this might not work perfectly. Oke, lanjut. We will take the first step in PyTorch Lightning and continue to explore framework in other tutorials. Jadi kita run PyTorch Lightning-nya. Kemudian ya, jadi banyak sekali useful functions di PyTorch Lightning. Salah satunya adalah setting the seed. Tadi ya, supaya angka random di AI model tuh konsisten. Sehingga kita tidak perlu define set seed function anymore. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di atas ya, set seed-nya tuh panjang banget code-nya. Sedangkan ini coba lihat, cuman sebaris doang gitu. In PyTorch Lightning, we define PL Lightning modules inheriting from Torch and N module. Kita ngedefine ini turunan dari Torch and N module yang mengorganisasikan our code into 5 main section. Ada initialization atau init. Kita create all necessary parameters or models. Optimizer, where we create the optimizers, learning rate, scheduler, etc. Namanya juga optimizer gitu ya. Untuk create optimizer. Training loop, training underscore step. Kita
have to define the loss calculation for a single batch, loss backward and optimizer step, as well as any logging or saving operation is done in the background. Jadi kita define loss calculation untuk single batch aja. Validation loop. Mirip kayak training, tapi kita define what should happen per step. Apa yang seharusnya terjadi di setiap stepnya. Kemudian test loop, which is the same as validation, only on a test set. Hanya di data tes ya. Oke. Oke, kita define some default operation that are commonly used. If you need to change something else in your training or validation test loop, there are many possible functions you can override. Lihat dokumentasinya di sini. Selanjutnya, kita coba lihat example atau contoh dari how a Lightning module for training CNN look like. Nah, ini contohnya. Jadi tadi ada init, ada configure optimizer, training step, validation step, sama test step. Tadi penjelasannya ini. Ini implementasi kodenya. We see that the code is organized and clear, which help if someone else tries to understand your code, gitu. Jadi selain itu pentingnya menggunakan PyTorch Lightning is the concept of callbacks. Callbacks adalah self-contained function yang mengandung non-essential logic of your Lightning module. Oke. Ya, dia ada non-essential logic gitu ya terkait Lightning module. Biasanya diundang di call gitu di run after finishing a training epoch, setelah selesai training epoch. Tapi bisa juga mempengaruhi other parts of your training loop. Contohnya ketika kita menggunakan following two predefined callbacks. Ada learning rate monitor dan model checkpoint. Learning rate monitor adds the current learning rate to our tensor board, which help to verify that our learning rate scheduler work correctly. The model checkpoint callback allows you to customize the saving routine of your checkpoint. Contohnya, how many checkpoint to keep, when to save, which metric to look out for, etc. Nah, ini cara undang callback-nya. Terus kalau misalnya kita mau running multiple different models with same Lightning module, kita bisa define function berikut ini yang memappingkan gitu ya, model name to the model class. Model name-nya apa? Model class-nya apa? The dictionary model is empty, but we will fill throughout the notebook with our new models. Kemudian ada activation function, another hyperparameter. Di model kita define name to function. Datanha, relu, liki, relu, cilu. Kalau kita pass the classes or object directly as an argument to Lightning module, we could not take advantage of PyTorch Lightning automatically, hyperparameter saving and loading. Oke. Di samping Lightning module, yang kedua most important module di PyTorch Lightning adalah trainer. Trainer ini responsible to execute the training steps. Menentukan Lightning module and complete the framework. Seperti Lightning module, you can override any key part that you don't want to be automated. But the default setting are often the best practice to do. For a full overview, lihat di documentation-nya. Nah, kita
gunakan function trainer.fit sama trainer.testFit untuk melakukan training model, tes untuk melakukan testing. Oke, ini ada train model. Oke. Test based model on validation and test set. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Net-nya nih. Kita bisa lihat arsitekturnya gitu ya. Nah, dari gambar arsitektur tersebut, implementasi dari Google Net seperti apa? Ya ini. Ada 1x1 convolution branch, 3x3, 5x5, dan seterusnya di define. Kemudian ada depth forward. Jadi Google Net Architecture tadi ada di materi Bapak. Consists of stacking, ada tumpukan multiple inception blocks with occasional max pooling to reduce the height dan juga width of the feature maps. Oke, dia untuk design for image size of image net yang almost 7 million parameters. Kemudian ada Google Net. Nah, kemudian kita integrate our model to the model dictionary we define. Kemudian kita train model kita menggunakan PyTorch Lightning. Note that we train for almost 200. Jadi kita pakai 200 epoch ya teman-teman. Bacanya apa? Epoch. Yang which take less than an hour pakai NVIDIA A100. Okay, we will compare the result later in the notebook, but we can already print them here for a first glance. Nah, jadi hasilnya antara 0,89 sama 0,9. Tesnya 0,89. Validationnya 0,9. Congrats. Nah, ini TensorBoard-nya untuk melihat eksperimen kita. Tuh, ini training loss-nya turun nih. Validation accuracy-nya meningkat. Kemudian ada ResNet. Nah, teman-teman bisa silakan dibaca untuk ResNet itu sendiri. Kemudian diterjemahkan codingnya seperti demikian. Kemudian ya ini mapping lagi ResNet class to our model dictionary. Nah, akurasinya menurun, training loss-nya menurun, akurasinya meningkat. Oke, untuk ResNet. Kemudian ada DenseNet. Nah, ini teman-teman yang gambarnya seperti ini ada di slide Pak Risman. Kemudian diterjemahkan dari arsitektur itu menjadi code seperti demikian. Sudah deh. Ini adalah visualisasi hasil eksperimen kita aja menggunakan TensorBoard. Oke. Overall course of the validation accuracy and training loss resemble the training of Google Net, which is also related to training the network with ADAM. Oke. Jadi setelah kita cobain beberapa model secara terpisah dan melakukan training untuk semuanya, kita finally akhirnya bisa membandingkan ketiga model tersebut ya. Di mana kita bisa dapatkan dari Google Net, ResNet, sama DenseNet. Ada ResNet Preact juga ya. Yang terbaik siapa? First of all,
we see that all models are performing reasonably well. Simple models, as you have implemented them in practical achieve. GoogleNet is the model to obtain the lowest performance. Tuh, tes accuracy-nya 89. Sedangkan yang lainnya tuh 91, ada sama 90. Gitu. ResNet outperform DenseNet more than 1%. Gitu, teman-teman. Jadi, so far kita sudah berhasil untuk melakukan training image classification dengan menggunakan GoogleNet, ResNet, dan juga DenseNet. Silakan teman-teman nanti di-reproduce code ini, dipelajari lagi, dibaca, dan taruh di GitHub. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita cukupkan pertemuan kita? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Lanjut mengerjakan tugas ya dari Pak Risman tadi dan juga reproduce the code yang aku berikan di kolom chat Zoom ini. Terima kasih. Bye-bye.